Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, yang masih melimpahkan beribu-beribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, sehingga atas karunia Allah Ta'ala kita mampu melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, untuk takarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya yang istiqomah dalam ketaatan hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari manusia sering kali terjerumus dalam perangkap kesombongan, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, bahkan dia merasa lebih mulia karena harta, jabatan, ilmu, atau bahkan yang lainnya. Padahal kesombongan adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala darrah min kibir. Faqala rajul, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasan wa na'lahu hasana. Qala innallaha jamal yuhibbul jamal. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Kemudian seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya ada orang laki-laki yang pakaiannya bagus, kemudian sendalnya pun bagus. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Kesombongan adalah penyakit hati yang sering kali kita tidak sadari, lagi bagai virus yang merusak amal ibadah kita, termasuk puasa di bulan Ramadan. Kesombongan membuat seseorang merasa lebih tinggi, lebih hebat, dan berhak daripada orang lain. Padahal hakikatnya kita semua adalah hamba Allah yang sama-sama lemah dan membutuhkan rahmatnya. Allah katakan, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bulan Ramadan merupakan bulan yang Allah berikan sebagai sarana untuk menyucikan hati kita dari sifat-sifat buruk, termasuk kesombongan. Dalam Islam, penyucian jiwa ini disebut dengan tazkiyatun nafs. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa puasa bukan sekedar menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa secara fisik. Lebih dari itu, puasa adalah sarana untuk mencapai martabat takwa yang derajat tertinggi yang dicari oleh setiap hamba Allah. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri, bukan hanya dari hal-hal yang bersifat materi, tetapi juga sifat-sifat buruk yang merusak hati dan jiwa kita. Melalui rasa lapar dan haus, kita akan merasakan, diajarkan untuk menundukkan hawa nafsu yang seringkali menjadi sumber dari segala keburukan. Rasa lapar dan dahaga mengingatkan kita akan kelemahan dan ketergantungan kita sebagai hamba Allah. Dengan demikian,
Puasa menjadi sarana untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti tamak, rakus, ria, dan sombong. Dengan demikian, puasa tidak hanya membersihkan tubuh dari makanan dan minuman yang haram, tetapi juga membersihkan jiwa dari noda-noda dosa dan penyakit hati. Puasa adalah proses tazkiyatun nafs yang mengarahkan kita kepada ketakwaan, kedekatan kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yad'u qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajahu fi ay yad'u ta'amuhu wa syarabuh." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis Bukhari. Ini menunjukkan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk keburukan, termasuk kesombongan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tahapan penyucian jiwa dalam Islam. Yang pertama adalah takhali, yaitu mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela seperti sombong, ujub, dan iri hati. Kemudian yang kedua adalah tahlili, mengisi hati dengan sifat-sifat terpuji seperti tawadu, sabar, dan syukur. Dan ketiga adalah tajalli, mencapai tingkatan spiritual tertinggi di mana seseorang hanya berorientasi kepada Allah. Ramadan adalah momentum terbaik untuk melatih diri kita dalam proses ini. Orang yang sombong cenderung sulit untuk menerima kebenaran dan enggan mengakui kesalahan. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampun untuk memperbaiki hati dan membangun karakter yang lebih baik. Lalu dari itu, dengan Ramadan ini, semoga Allah menerima tobat kita, menerima segala kesalahan kita, menerima penyakit-penyakit hati kita. Semoga dengan Ramadan ini Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang yang bersih hatinya, jasmani dan rohaninya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.